Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari yang dikuduskan Tuhan ini, mari kita membangun ibadah bersama di rumah kita masing-masing, bersama keluarga masing-masing, karena dalam masa pandemi ini, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk beribadah. Mari kita dengan penuh sukacita dan ketulusan kita bangun ibadah pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita memuji memuliakan Tuhan. Kita awali dengan kita memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 2 bait 1. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk ibadah, kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilahkan untuk duduk. Atas kasih Tuhan, pagi ini kembali kita boleh bangun dengan sehat. Dan tema ibadah pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 100 ayat 2 dan 4 yang demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyerahkan diri kita dan ibadah kita bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami amat bersyukur. Pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat, dan kami boleh membangun ibadah di tengah keluarga kami masing-masing. Di masa-masa pandemi ini, biarlah tidak menghalangi kami untuk semakin dekat kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan atas hidup, atas makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan Tuhan hari lepas hari, terlebih perasaan aman dan damai sejahtera. Bapa, ketika kami membangun ibadah pagi ini, kami mengakui bahwa kami orang yang penuh dosa, penuh cacat celah. Ampuni kami dan layakkan kami untuk membangun ibadah pada hari ini. Inilah kami Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang deras. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca, mendengar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita persiapkan Alkitab kita, dan kita akan membaca dari Injil Markus. Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Tapi sebelum itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau berkati kami, dan pada saat ini Engkau pun perkenankan kami untuk beribadah kepada Engkau. Di tengah ibadah ini Tuhan, kami akan bersama membaca akan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Urapi Bapak Pendeta Wuryanto yang akan berbagi perenungannya bagi kami semua. Tuhan menuntun dengan roh hikmat, Roh Kudus, sehingga kami semua dapat mengerti dan terlebih itu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kiranya Engkau kepada kami saat ini. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Kita bersama membaca dari Injil Markus 1. Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub
sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita masuki minggu Epifania yang keempat. Kita akan menutup bulan penciptaan dan judul khotbah pagi ini adalah takjub dan taat. Semasa hidup kita mungkin memiliki orang-orang tertentu yang kita kagumi. Karena rasa kagum kita yang begitu besar, kita ingin punya kesempatan untuk mengenalnya dan mengikuti cara hidupnya. Demikian halnya dengan orang-orang di Kapernaum, tapi tidak sampai ke situ. Bacaan hari ini menyebutkan 2 kali mereka takjub. Yang pertama, mereka takjub terpesona ketika mendengar pengajaran Yesus penuh kuasa, tidak seperti para ahli Taurat yang lain. Bisa dibaca pada ayat 22. Yang kedua, mereka takjub, terkejut dan heran. Ternyata bukan hanya pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi pelayanannya penuh dengan kuasa sehingga roh jahat pun tunduk kepadanya. Ayat 25 dan 27. Akan tetapi yang kita perlu perhatikan dalam bacaan kita adalah ketakjuban mereka hanyalah sebatas kagum dan rasa heran. Apa yang dilihat tidak membuat mereka ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Betul, mereka memperbincangkan tentang Yesus sampai kabar itu cepat tersebar ke Galilea. Ayat 28 bisa dibaca. Namun semua itu hanya sebatas merasa takjub belaka. Tidak disebutkan bahwa di antara mereka ada yang percaya kepada Yesus. Alkitab justru menyebutkan, dan ini adalah ironis, bahwa roh jahat tahu tentang Yesus. Bahkan roh-roh itu takut kepadanya dan menaatinya. Pertanyaan untuk kita masing-masing, Bapak Ibu, saya dan panjenengan, bagaimana dengan kita? Mari kita mengevaluasi diri secara jujur. Kekristenan seperti apa yang selama ini kita jalani? Apakah kekristenan kita terjebak hanya sekedar takjub, namun sama sekali kita tidak mau tahu dan mengenalnya lebih dalam? Artinya kekristenan kita mandek, tanpa pertumbuhan dan tanpa buah-buah yang nyata. Kerohanian sekedar kagum, tapi tidak mau menaatinya. Seharusnya kita menjalani kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh
mengaguminya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta yang lebih penting bagaimana kita memiliki relasi yang dekat secara pribadi dengan Tuhan. Mari hidup di dalam Tuhan. Biarlah bukan hanya sekedar mengagumi, tetapi juga mengenal, dilanjutkan dengan menaati firman-Nya. Itu yang membawa kepada pertumbuhan dan buah yang manis. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita menutup bulan penciptaan GKJW. Sebagai umat Tuhan yang hidup di bumi, kita diingatkan lagi. Kita punya tanggung jawab menjaga dan merawat ciptaan Allah agar baik adanya. Janganlah kita seperti jemaat di Kapernaum, sekedar takjub dan hanya memperbincangkan Tuhan saja, sebatas itu. Jadi mari kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk memilih yang terbaik sepanjang hidup. Karena kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi kita juga. Kuasa yang kita miliki baiklah untuk melayani. Kebebasan yang kita miliki untuk membebaskan mereka yang terbelenggu. Itulah wujud nyata kita hanya tidak takjub, tapi taat kepada Tuhan. Kiranya kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita bersama umat Tuhan di seluruh dunia, kita bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama menghaturkan persembahan kita, dan dasar persembahan di dalam ibadah hari ini terambil dari kitab Mazmur 118 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menyanyikan kidung jemaat nomor 289, bait yang ke-1 dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita juga akan berdoa syafaat, dan doa ini kita tutup bersama dengan pujian doa Bapa kami. Mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai saat ini. Karena berkat-Mu semata Bapa, dalam ibadah hari ini kami boleh membawa korban persembahan kami. Tuhan memberkati dan menyucikannya, baik itu persembahan minggu, kartu kuning, persembahan keluarga, termasuk bagaimana kami mempersembahkan hidup kami yang kudus berkenan kepadamu. Kami juga memohon kiranya Tuhan menolong anak-anak kami, dari mulai yang balita, yang sekolah, remaja, pemuda, hingga orang tua. Lindungi kami semua, dan secara khusus menghadapi pandemi Corona 19 ini, berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk dapat menjaga hidup dan kesehatan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang terpapar, biarlah hatinya tetap bersuka cita melalui pertolongan dokter dan tenaga paramedis, serta semangatnya untuk sembuh, saudara-saudara kami ini mendapatkan kesembuhannya kembali. Kami mendoakan dokter, paramedis, tenaga sukarelawan, TNI, Polri, dan semua umat manusia di seluruh dunia. Kami bersama bahu-membahu bagaimana untuk secepatnya terbebas dari pandemi ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati para pemimpin dari pusat sampai daerah, biarlah mereka bisa memberikan kebijakan yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan biarlah kebersamaan kami untuk melawan pandemi ini membuahkan hasil, dan segera
kami dapat melaksanakan hidup kami dengan normal seperti semula. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami meyakini bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami daripada semua keinginan kami. Karena itu doa yang jauh dari sempurna ini akan kami tutup bersama dengan pujian doa Bapa kami, doa yang telah Tuhan ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan undur dari hadapan Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama kembali dalam kehidupan kita, menjalani hidup dengan tenang, menjaga kebersihan jasmani dan rohani, tetap jalankan protokol kesehatan, dan ingatlah, berbaktilah kepada penciptamu, serta jaga dan lestarikan alam lingkungan. Bersama kita tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 413 bait yang pertama. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin.
sesat.